Novel Dua Bunga Setangkai karya Wija, episode 6, Tidur Bersama. Hanafi telah duduk di tepian tempat tidur, begitupun Insa berada di sampingnya. Perasaan apa ini? Jantungku rasanya mau meledak. Insa, gila, di sini rasanya dingin sekali. Aku ingin pulang. Hanafi. Di dalam ruang kamar sempit itu, hening untuk beberapa saat. Mereka berperang dengan pikiran mereka masing-masing. Insa, apa kau sudah mau tidur? Hanafi memecah keheningan. Belum mas. Iya, sebentar lagi. Terlonjak kaget dan menjawab sekenanya. Apa di sini tidak ada selimut? Di sini dingin sekali. Apa setiap hari seperti ini? Iya, di sini memang dingin mas. Selimut ada kok, itu di sebelah sana. Sambil menunjuk ke sudut tempat tidur, tepat di belakang Hanafi duduk. Hanafi menoleh ke arah yang ditunjukkan istrinya. Terdapat satu selimut tipis dilipat rapi di sudut tempat tidur, juga 2 bantal dan 1 guling. Hah? Apa aku bisa tidur dengan selimut seperti itu? Siapa yang tahan dengan udara yang sedingin ini? Apa istriku setiap hari seperti ini? Apa dia kedinginan? Cuma itu selimutnya, In. Iya mas, Mas Han pakai saja. Saya sudah terbiasa kok mas. Atau mau saya pinjamkan selimut Kak Salma? Tidak, itu sudah cukup kok. Tiba-tiba Hanafi meraih tangan istrinya, kemudian dia berikan satu kecupan lembut di sana. Insa pun terlonjak kaget saat Hanafi menarik tangannya. Dia memandang tangan yang masih dipegang suaminya, yang memberi kecupan hangat di punggung tangannya. Pandangan mereka pun beradu, masih memegang tangan Insa dengan erat. Hanafi meraih dagu istrinya, dipegangnya perlahan. Insa yang tak pernah tersentuh oleh lelaki pun kaget dan seketika menunduk masih dengan tangan Hanafi memegang dagunya. Kenapa? Tidak mas Han, kau takut? Perasaan apa ini? Sekujur tubuhku rasanya kaku. Tanganku kenapa gemetar begini? Insa. Kenapa kau diam sayang? Aku bicara kepadamu. Maaf mas Han, aku hanya belum terbiasa. Hanafi tergelak kecil, mendapati istrinya yang tertunduk dengan tangan gemetar. Kenapa dia mengemaskan begini sih? Lihat, kenapa tangannya gemetar? Hanafi bergeser dari duduknya dan semakin mendekati Insa. Kini, hembusan nafasnya terasa hangat di wajah Insa. Perlahan, Insa menatap wajah suaminya yang hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Tamat sekali kau mas Han. Takdir apa yang membawaku untuk jadi istrimu? Tapi kenapa dadaku berdebar tidak karuan? Satu kecupan lembut mendarat di kening Insa yang membuatnya terlonjak kaget sekaligus tak bisa berkata-kata. Seakan dia terhipnotis dengan apa yang terjadi beberapa detik lalu. Tidurlah, ini sudah malam. Siapkan tenagamu untuk besok. Untuk besok, apa yang akan dilakukan Mas Han besok? Apapun itu, kau harus siap Insa. Dia suamimu. Bagaimanapun, kau harus melayaninya dengan baik. Kau sudah berjanji untuk selalu setia bersamanya dan melakukan tugasmu sebagai istrinya. Tapi, apa aku sanggup menjalani hidup sebagai istri Mas Han? Dia berstatus sosial tinggi, sedangkan aku hanya gadis desa miskin yang tak tahu apa-apa. Sayang, apa kau mendengarku? Apa yang sedang kau pikirkan? Tak mendapat jawaban karena yang ditanyai masih bergulat dengan pikirannya sendiri. Hanafi diam sejenak, menatap lekat istrinya, seakan tersadar akan sesuatu yang salah. Dia menarik tangannya. Maafkan aku telah memegang dan menciummu tanpa izin. Tidak mas, Mas Han gak salah. Kenapa mas minta maaf? Maaf, aku melihat kau sedih karena sikapku. Aku tak akan mengulanginya lagi. Apa yang mas katakan? Bukankah kita sudah menjadi suami istri sekarang? Sudah sepatutnya Mas Han melakukannya pada saya. Saya tak akan mengulangi lagi tanpa seizinmu In. Maaf, di hari pertama kau menjadi istriku, aku telah membuatmu bersedih. Lakukan apapun yang mas suka padaku, karena itu sudah hak Mas Han sebagai suamiku. Maaf mas, aku hanya belum terbiasa. Hanafi terdiam, menyesal dengan semua sikapnya tadi. Ada kurat kesedihan di wajah tampannya yang bisa ditangkap Insa dengan jelas.
Maafkan aku, In. Ayo kita tidur. Ini sudah larut malam. Mas, lakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Sudah tugasku melayanimu. Insa meraih tangan Hanafi yang sudah ingin berbaring di tempat tidur. Hanafi tersenyum mendapati tangan Insa yang lembut tiba-tiba memegangnya erat. Dengan lembut pula, dia menepuk punggung tangan istrinya dan perlahan melepaskannya. Dia berbaring dan menaruh kedua tangannya ke atas sebagai tumpuan kepalanya sambil menatap langit-langit kamar. Insa pun merasa bersalah dengan semua sikap canggungnya tadi. Bagaimanapun, dia sudah membuat suaminya kecewa dan memutuskan tidur di malam pertamanya, meski dia tahu Hanafi masih belum mau terpejam. Insa menyusul berbaring di samping Hanafi. Tentu saja, ia menyisakan beberapa senti, sedikit memberi jarak dengan Hanafi. Ini kali pertamanya tertidur bersama lelaki. Ia senang karena memiliki suami yang tampan dan sangat disayanginya. Tetapi dia juga takut tidak bisa mengimbangi kehidupan suaminya. Ia tak memiliki bekal apapun sebelumnya. Hari-hari ia habiskan untuk merawat ayahnya dan mengajar di pondok pesantren. Tak ada sedikit pun ia mengetahui bagaimana dunia luar, berbisnis, atau apapun mengenai perkantoran. Kini dia menjadi istri seorang yang kaya raya, memiliki usaha di mana-mana. Melihat banyaknya karyawan Hanafi yang datang di pernikahannya, nyalinya seakan menjiut. Bagaimana dia bisa mendampingi Hanafi nanti dalam kehidupannya yang serba mewah, berbanding terbalik dengan kehidupannya sekarang yang serba kekurangan. Dilihatnya lagi wajah suaminya, betapa beruntungnya dia. Hanafi lelaki soleh, tampan dan mempunyai banyak harta. Di tengah pikirannya yang masih melayang kemana-mana, tiba-tiba Hanafi berpaling dan pandangan mereka beradu. Apa kau tidak tidur, In? Ini sudah larut. Maafkan aku, Mas, telah mengecewakanmu. Aku yang minta maaf telah lancang menyentuhmu tanpa izinmu. Aku istrimu, Mas. Sentuh aku kapanpun Mas mau. Hanafi tergelak kecil mendengar jawaban istrinya dengan wajah yang sayu. Benarkah? Iya, Mas. Bagaimana kalau aku menginginkanmu sekarang? Kau harus siap. Ini sudah jadi tugasmu, In. Kau seorang istri sekarang. Insa, betapa mengemaskan wajahnya. Yang kebingungan itu, aku semakin ingin menggodanya. Hanafi, sambil terpejam, Insa menjawab perlahan. Lakukan, Mas, aku ikhlas. Tak bisa membendung tawa. Hanafi terpinggal menutupi mulutnya supaya bisa meredam suara tawanya. Haha, kenapa Mas tertawa? Tidak apa-apa, berusaha menghentikan tawanya. Aku serius, Mas. Tidurlah, In. Ini sudah larut. Tapi Mas, Hanafi tersenyum hangat menatap lekat istrinya. Kita akan melakukannya saat kau sudah benar-benar siap. Aku tak mau ada paksaan. Kapanpun itu, aku akan menunggunya. Mendengar jawabannya membuat Insa seketika tersipu malu. Aku sudah siap, Mas. Apalagi yang Mas tunggu? Aku sudah jadi istrimu. Lalu, lakukanlah. Apa aku harus melakukannya di dalam kamar yang tidak memiliki pintu ini? Bagaimana kalau ada yang lihat? Seketika, Insa terdiam, menoleh ke arah luar kamar. Ia tersadar, kamarnya hanya tertutup oleh kelambu tipis. Ia kembali menoleh ke arah Hanafi yang sudah terkikik dengan menutupi mulutnya. Insa pun demikian tersipu malu dan tertawa kecil sambil memandang suaminya. Di malam itu pun mereka tertidur pulas dan saling berhadapan, tidak ada sentuhan. Mereka tidur memeluk tubuh masing-masing, hanya selimut tipis yang menghubungkan keduanya. Bersambung.